Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Awalia dari program studi PGSD 2A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis buku Bahasa Indonesia kelas 5 SD, khususnya pada bab 2, 3, 5, dan 8. Buku yang saya analisis adalah buku Bahasa Indonesia kelas 5 SD yang ditulis oleh Epi Perawati Zulkamain. Analisis ini berfokus pada bab 1, bab 3, bab 5, dan bab 8. Materi ini dianalisis berdasarkan konsep sastra anak dan kajian linguistik seperti prosa anak, puisi anak, drama anak, mikrolinguistik, makrolinguistik, serta pragmatik. Yang pertama, ada hakikat dan karakteristik prosa anak. Hakikat prosa anak adalah karya sastra berbentuk cerita yang disampaikan dengan bahasa sederhana sesuai dengan perkembangan anak, serta mengandung nilai pendidikan, moral, dan hiburan. Karakteristik prosa anak: yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tokoh dekat dengan kehidupan anak, alur cerita sederhana dan runtut, mengandung pesan atau nilai moral, tema sesuai pengalaman sehari-hari anak. Pada bab 3 halaman 53-54 terdapat cerita ekspresi diri melalui hobi tentang Jepri yang membuat mainan dari kardus bekas. Materi ini termasuk prosa anak karena menggunakan bahasa yang sederhana, tokohnya anak-anak, alurnya mudah dipahami, dan mengandung nilai kreativitas, kerja keras, serta percaya diri. Oleh karena itu, materi ini sesuai dengan hakikat dan karakteristik prosa anak. Lanjut ke mikrolinguistik, semantik, morfologi, dan wancana prosedur yang berada di bab 3 halaman 55, 56, sampai 59. Makrolinguistik adalah cabang linguistik yang mengkaji unsur-unsur bahasa secara internal. Pada materi ini, kajian meliputi semantik, yaitu ilmu yang mempelajari makna kata, dan morfologi, yaitu ilmu yang mempelajari pembentukan kata termasuk penggunaan imbuhan. Makrolinguistik wancana prosedur mengkaji keterpaduan teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan secara runtut untuk mencapai suatu tujuan. Dari yang pertama dulu, yaitu semantik. Pada halaman 55, peserta didik mempelajari makna kata, gagap, jiplak, model, garasi, dan tutorial sesuai konteks bacaan. Lanjut ke morfologi. Ada di halaman 56, yaitu peserta didik menemukan kata berimbuhan menentukan kata dasar, serta memahami makna imbuhan. Dilanjut ke wancana prosedur. Pada materi petunjuk membuat nasi goreng, teks disusun secara sistematis, mulai dari penyiapan bahan hingga proses memasak. Setiap langkah saling berkaitan sehingga membentuk wancana prosedur yang utuh dan mudah dipahami peserta didik. Lanjut ke bagian konsep dasar sastra anak dan karakteristik prosa anak yang ada di bab 2 halaman 44-46. Konsep dasar sastra anak adalah karya sastra yang disusun sesuai dengan perkembangan bahasa, usia, dan pengalaman anak sehingga mudah dipahami serta mengandung nilai pendidikan. Hakikat dan karakteristik prosa anak adalah karya sastra berbentuk cerita yang menggunakan bahasa sederhana sesuai dengan perkembangan anak serta mengandung nilai pendidikan dan hiburan. Pada materi mengenali buku fiksi dan non-fiksi, peserta didik membandingkan ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi melalui sampul, daftar isi, dan isi bacaan sehingga memahami karakteristik masing-masing jenis bacaan. Materi ini membantu peserta didik mengenal karya sastra dan bacaan informatif sejak dini. Lanjut ke analisis makrolinguistik, wancana mikrolinguistik, semantik, dan pragmatik yang ada di bab 2 halaman 46-49. Makrolinguistik wancana dan makrolinguistik semantik. Makrolinguistik wancana mengkaji hubungan antar kalimat sehingga membentuk teks yang utuh. Sedangkan semantik mengkaji makna, kata, dan informatif dalam suatu bacaan. Pada halaman 46, peserta didik menyusun jurnal membaca berdasarkan isi buku sehingga informasi tersusun secara runtut. Wancana. Selain itu, peserta didik menemukan informasi penting dari bacaan untuk memahami makna isi buku dengan tepat.
Lanjut ke bagian psikolinguistik, hakikat dan karakteristik puisi anak, serta konsep dasar sastra anak yang berada di bab 2 sampai bab 3, halaman 50 sampai 55. Yang pertama, hakikat dan karakteristik puisi anak. Puisi anak adalah karya sastra yang menggunakan bahasa sederhana sesuai dengan perkembangan anak dan mengandung nilai pendidikan. Analisis: peserta didik membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat agar makna puisi mudah dipahami. Lanjut ke konsep dasar sastra anak. Konsep dasar sastra anak adalah karya sastra yang sesuai dengan perkembangan anak serta mengandung nilai pendidikan, moral, dan estetika. Analisis: peserta didik menentukan tema dan amanat puisi sehingga dapat memahami isi pesan yang terkandung dalam puisi. Lanjut ke bagian hakikat dan karakteristik drama anak, konsep dasar drama anak, dan apresiasi drama anak yang ada di bab 8 halaman 180 sampai 190. Pada bab 8 halaman 180 sampai 184 membahas hakikat dan karakteristik drama anak. Drama anak merupakan karya sastra berbentuk dialog yang menggunakan bahasa sederhana dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Pada materi ini, siswa belajar bermain peran dan membaca dialog dengan memperhatikan ekspresi, intonasi, dan penghayatan tokoh. Kegiatan ini membantu siswa memahami karakter tokoh serta melatih kemampuan bicara dan percaya diri. Drama anak adalah karya sastra berbentuk dialog yang menggunakan bahasa sederhana sesuai dengan perkembangan anak dan mengajarkan nilai-nilai positif. Analisisnya: pada materi ini peserta didik bermain peran dan membaca dialog dengan memperhatikan ekspresi, intonasi, dan penghayatan tokoh sehingga memahami isi cerita dan karakter setiap tokoh. Selanjutnya, pada halaman 184 sampai 186 membahas konsep dasar drama anak. Materi ini mengenalkan unsur-unsur drama seperti tokoh, dialog, dan pementasan. Peserta didik mempraktikkan drama berdasarkan naskah sehingga belajar kerjasama dan memahami peran yang dimainkan. Konsep dasar drama anak adalah pembelajaran yang mengenakan unsur-unsur drama seperti tokoh, dialog, alur, dan pementasan. Analisisnya: peserta didik mempraktikkan drama berdasarkan naskah dengan bekerja sama dan memahami peran masing-masing. Terakhir, pada halaman 188 sampai 190 membahas apresiasi drama anak. Pada materi ini peserta didik menampilkan drama di depan kelas dengan memperhatikan ekspresi, intonasi, dan kerjasama antar pemain. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi drama karena siswa tidak hanya membaca naskah tetapi juga menghayati dan memerankan tokoh dengan baik. Apresiasi drama anak adalah kegiatan memahami, menghayati, dan menampilkan drama sebagai bentuk penghargaan terhadap karya sastra. Analisisnya: peserta didik menampilkan drama di depan kelas dengan memperhatikan ekspresi, intonasi, dan kerjasama antar pemain sehingga mampu menghayati peran dengan baik. Lanjut ke bagian hakikat dan karakteristik prosa anak yang ada di bab 5 halaman 110 sampai 111. Pada bab 5 halaman 110 sampai 111, peserta didik belajar menulis surel menggunakan bahasa yang jelas dan santun. Kegiatan ini melatih kemampuan menyampaikan gagasan secara runtut sesuai karakteristik prosa anak. Menurut Nugiantoro 2018. Prosa anak adalah karya sastra berbentuk cerita yang menggunakan bahasa sederhana dan sesuai dengan perkembangan anak. Peserta didik menyampaikan gagasan melalui tulisan dengan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai konteks. Pada halaman 97 sampai 101, peserta didik membaca teks pengalaman belajar daring untuk memahami isi bacaan dan menemukan informasi penting. Materi ini berkaitan dengan hakikat dan karakteristik prosa anak karena menggunakan bahasa yang sederhana, menceritakan pengalaman sehari-hari, mudah dipahami, serta mengandung nilai-nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat dan karakteristik prosa anak adalah
Karya sastra berbentuk cerita yang menggunakan bahasa sederhana, mudah dipahami, serta mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan anak sehingga mengandung nilai pendidikan. Materi ini berkaitan dengan hakikat dan karakteristik prosa anak karena menggunakan bahasa yang sederhana, menceritakan pengalaman sehari-hari, serta mudah dipahami oleh peserta didik. Lanjut ke bagian konsep dasar prosa anak yang ada di bab 5 halaman 101 sampai 104. Pada halaman 101, peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan dan menulis jurnal pengalaman belajar. Kegiatan ini masih berkaitan dengan hakikat dan konsep dasar prosa anak karena melatih peserta didik memahami isi cerita sekaligus mengungkapkan pengalaman dengan bahasa yang runtut dan mudah dipahami. Peserta didik juga mempelajari penggunaan bahasa yang konteks. Materi ini mendukung konsep dasar prosa anak karena membantu peserta didik memahami dan menggunakan bahasa yang baik, membaca maupun menulis. Lanjut ke bagian konsep dasar prosa anak dan hakikat prosa anak yang ada di bab 5 halaman 108 sampai 112. Pada bab 5 halaman 108 sampai 109, peserta didik mengamati iklan untuk menemukan informasi yang disampaikan. Materi ini saya kaitkan dengan konsep dasar prosa anak karena melatih peserta didik memahami isi teks, menemukan informasi penting, serta menggunakan kemampuan membaca untuk memahami pesan yang disampaikan dalam iklan. Lanjut ke halaman 110 sampai 112, peserta didik belajar menulis surat elektronik atau surel dengan bahasa yang santun, jelas, dan sesuai tujuan. Materi ini saya kaitkan dengan hakikat prosa anak karena melatih peserta didik menyampaikan gagasan dan pengalaman secara tertulis, menggunakan bahasa yang sederhana, runtut, dan mudah dipahami sesuai dengan perkembangan anak. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.